Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin kalian sudah pada tahu tentang kebakaran yang sangat ganas di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Hal ini membuat warga-warga di dunia heboh. Pasalnya Amerika Serikat adalah negara yang sangat maju. Namun kebakaran yang terjadi di Los Angeles saat ini menjadi kebakaran terbesar dalam 2 dekade terakhir. Krisis iklim yang sedang dialami oleh Amerika Serikat saat ini menjadi alasan mengapa kota Los Angeles terbakar sangat dahsyat. Terlebih lagi cuaca panas yang ekstrim. Namun anehnya, banyak warganet Indonesia menyimpulkan bahwa ini adalah karma dari Allah atas perilaku Amerika Serikat yang pro-Israel, atau lebih tepatnya perkataan Presiden terpilih Amerika Serikat, yakni Donald Trump dalam pidatonya. Hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget. Pidato yang diucapkan oleh Donald Trump ini terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Setelah pidato ini dipublikasikan, banyak warganet Indonesia yang mengaitkan insiden tersebut dengan pidato Presiden terpilih Amerika Serikat dalam menanggapi konflik Hamas Palestina. Selain itu, bencana tersebut juga banyak dikaitkan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 266 yang membahas tentang kebakaran. Apakah benar ini faktanya? Untuk kalian yang belum mengerti atau belum mengetahui tentang kebakaran di Los Angeles ini, tenang aja, karena pada video kali ini saya akan membahas sedetail mungkin tentang kebakaran di Los Angeles yang menghebohkan dunia ini. Sebelum mengatakan bencana ini adalah karma dari Allah, kita harus tahu terlebih dahulu penyebab ilmiahnya seperti apa. Meskipun sejauh ini belum ada informasi resmi dan pasti soal penyebab kebakaran, namun sejumlah pakar menduga penyebab bencana terburuk di Amerika Serikat itu. Penyebab yang pertama adalah angin Santa Ana. Kebakaran di Los Angeles terjadi pada hari Selasa 7 Juli 2025. Dalam hitungan menit, api menyebar dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh kombinasi cuaca yang sangat kering dan angin kencang hingga 160 km per jam menyebabkan api menyebar dengan cepat. Live Science melaporkan bahwa api terus menyala diperparah oleh angin Santa Ana yang berbahaya. Angin Santa Ana atau angin gurun kering terjadi ketika area pertengahan tinggi terbentuk di atas cekungan besar di wilayah pedalaman Amerika Serikat bagian barat, meliputi sebagian besar Nevada, Oregon, Idaho, dan Utah. Angin diperkirakan bergerak ke arah barat daya menuju California, dan saat udara melewati celah-celah pegunungan, ia mulai mengalir lebih cepat dan lebih kuat. Angin ini dapat menyebabkan kelembapan menjadi sangat rendah, mengeringkan vegetasi, dan membuatnya lebih rentan terhadap kebakaran. Percikan api sekecil apapun dapat menyebabkan kebakaran besar. Penyebab yang kedua adalah krisis iklim. Krisis iklim juga berkontribusi membuat kebakaran meluas sekaligus menghancurkan. Suhu global yang meningkat imbas pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan peningkatan jumlah hari musim kebakaran. Ini terjadi akibat vegetasi dan tanah mengering serta kelembapan yang menurun. Direktur Pusat Penelitian Kebakaran Liar di Universitas Swansea, Stephen Dorr, mengatakan keganasan api yang melahap sejumlah wilayah bagian California Selatan merupakan dampak dari perubahan iklim yang semakin cepat. Yang ketiga adalah sulit memadamkan api. Tim pemadam kebakaran juga dilaporkan kesulitan memadamkan api karena air tak cukup memadai. Waduk besar di Palisades yang menampung 117 juta galon Santa Ys tutup pada Februari 2024
sebelum kebakaran baru-baru ini melanda California Selatan. Tak hanya itu, di Palisades juga banyak hidran yang mengering. Ini turut menyulitkan petugas memadamkan api. Saat api berkobar hebat, salah satu petugas pemadam kebakaran mengaku kehilangan sebagian besar tekanan hidran ketika hendak mengisi ulang air di kendaraan. Nampaknya, kali ini Amerika Serikat benar-benar diamuk oleh alam. Fakta yang pertama adalah 12.000 bangunan hangus terbakar. Dilansir dari The Associated Press, Sabtu 11 Januari 2025, kebakaran besar yang melanda Los Angeles telah menghancurkan sekitar 12.000 bangunan. Kawasan Pacific Palisades menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Rumah-rumah warga hingga bangunan komersial luluh lantak akibat api yang sulit dipadamkan. Di Altadena, kebakaran di wilayah Eaton menghanguskan lebih dari 7.000 bangunan, termasuk rumah, apartemen, dan sekolah. Fakta yang kedua, menewaskan 11 orang. Kebakaran tersebut telah menewaskan sedikitnya 11 orang. 5 korban berasal dari kebakaran di Pacific Palisades, sementara 6 korban lainnya ditemukan di kawasan Altadena yang terkena dampak kebakaran Eaton. Kantor pemeriksa medis Los Angeles County masih terus melakukan identifikasi terhadap korban kebakaran. Fakta yang ketiga adalah angin Santa Ana perparah kebakaran. Kebakaran di Los Angeles dipicu oleh angin Santa Ana yang berhembus kencang. Angin ini mempercepat penyebaran api dan mempersulit upaya pemadaman. Meski angin sempat mereda pada Kamis 9 Januari 2025, petugas pemadam kebakaran memperingatkan bahwa angin tersebut bisa kembali menguat dalam beberapa hari mendatang. Fakta yang keempat adalah tempat ibadah ikut hancur. Selain rumah dan bangunan komersial, sejumlah tempat ibadah di wilayah tersebut juga terkena sapuan si jago merah. Di Altadena, kebakaran menghancurkan Masjid Al-Taqwa, Pasadena Jewish Temple and Center, serta beberapa gereja termasuk Altadena Community Church dan Corpus Christi Catholic Church di Pacific Palisades. Menurut Berman Harris, seorang pemuka agama di Pasadena Jewish Temple berhasil menyelamatkan gulungan kitab suci Torah sebelum api melahap bangunan. Fakta yang kelima, kerugian mencapai 2.447 triliun. Hingga saat ini, pemerintah Los Angeles belum merilis total kerugian akibat kebakaran. Namun, perusahaan penyedia data cuaca AccuWeather memperkirakan kerugian mencapai 135 hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.447 triliun rupiah. Kerugian tersebut mencakup kerusakan bangunan, hilangnya pendapatan ekonomi, hingga biaya pemulihan infrastruktur yang rusak. Fakta yang keenam, National Guard dikerahkan untuk amankan wilayah. Pemerintah California mengerahkan pasukan National Guard ke beberapa wilayah terdampak kebakaran, termasuk Altadena dan Pacific Palisades. Pasukan ini ditugaskan untuk menjaga properti warga yang telah dievakuasi dan mencegah aksi penjarahan. Sejauh ini, setidaknya 20 orang telah ditangkap karena melakukan penjarahan di wilayah terdampak kebakaran. Fakta yang ketujuh, lebih dari 150.000 warga mengungsi. Pemerintah setempat telah mengeluarkan perintah evakuasi untuk lebih dari 150.000 warga. Kawasan-kawasan yang terancam kebakaran, termasuk Calabasas dan Santa Monica, dihuni oleh banyak selebritas dan orang-orang terkenal. Beberapa bintang Hollywood seperti Mark Hamill, Mandy Moore, dan James Woods terpaksa meninggalkan rumah mereka. Mandy Moore bahkan menginformasi bahwa rumahnya di Altadena telah hancur akibat kebakaran. Fakta yang ke-8, sejumlah acara besar dibatalkan. Kebakaran Los Angeles juga berdampak pada pembatalan sejumlah acara besar.
Critics' Choice Awards yang seharusnya digelar Minggu 12 Januari 2025 di Santa Monica ditunda hingga 26 Januari. Selain itu, nominasi Academy Awards juga diundur. Beberapa film dan serial yang dijadwalkan syuting di Universal Studios terpaksa dibatalkan karena kebakaran. Fakta yang ke-9, ribuan warga kehilangan akses listrik dan air. Lebih dari 175.000 pelanggan listrik di California Selatan mengalami pemadaman listrik. Infrastruktur air dan limbah di wilayah terdampak juga rusak parah akibat kebakaran. Petugas terus berupaya memulihkan akses listrik dan air untuk warga yang terkena dampak. Fakta yang ke-10, cara membantu korban kebakaran. Bagi masyarakat yang ingin membantu korban kebakaran, pemerintah Los Angeles membuka jalur donasi resmi melalui situs laworks.com/2025fires. Namun, warga diminta waspada terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan krisis ini. Mengaitkan bencana alam dengan karma atas pernyataan atau tindakan seseorang adalah pandangan yang sangat subjektif dan tergantung pada keyakinan individu. Dalam kasus kebakaran di Los Angeles dan pernyataan Donald Trump, ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama adalah perspektif ilmiah dan rasional. Kebakaran hutan, terutama di California, seringkali terjadi akibat kombinasi faktor alam dan manusia, seperti angin kencang Santa Ana, kondisi kekeringan, dan kesalahan manusia. Melihat dari perspektif ini, kebakaran tidak ada hubungannya dengan ucapan seseorang, melainkan hasil dari kondisi lingkungan dan aktivitas manusia. Yang kedua, perspektif karma dan etika. Dari sudut pandang moral atau spiritual, konsep karma sering digunakan untuk menggambarkan bahwa tindakan tertentu membawa konsekuensi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, menghubungkan penderitaan yang dialami banyak orang akibat kebakaran dengan pernyataan Donald Trump adalah pandangan yang kompleks dan mungkin kurang tepat, karena kebakaran ini mempengaruhi ribuan orang yang tidak terkait dengan kebijakan atau ucapan Trump. Tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara ucapan seseorang dengan peristiwa alamiah. Yang ketiga, tanggapan terhadap retorika Trump. Ucapan Trump tentang neraka di Timur Tengah mencerminkan retorika politik yang seringkali kontroversial. Ketika seseorang pemimpin menggunakan bahasa seperti ini, hal itu dapat memicu reaksi emosional, baik di dalam negeri maupun internasional. Beberapa orang mungkin menganggap pernyataan semacam ini sebagai provokatif dan tidak sensitif, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung. Namun, menghubungkannya dengan kebakaran di Los Angeles lebih bersifat simbolik daripada faktual. Ini lebih mencerminkan rasa frustasi dan kritik terhadap retorika agresif daripada hubungan sebab akibat langsung. Kesimpulannya adalah menggunakan bencana alam sebagai karma atas tindakan atau ucapan seseorang adalah interpretasi yang bersifat emosional dan simbolis. Dalam kenyataannya, kebakaran di Los Angeles lebih terkait dengan faktor lingkungan dan perubahan iklim. Namun, reaksi semacam ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan atau retorika yang dianggap tidak pantas. Apakah kamu setuju bahwa kita sebaiknya lebih fokus pada solusi nyata, seperti mendorong kebijakan lingkungan yang lebih baik, daripada memperdebatkan hubungan simbolis seperti ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian saja untuk video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.